Halo Subbreaker, masih bersama saya Mister YouTuber bermodal aplikasi KineMaster yang akan menemani kegabutan Anda di masa pandemi Corona. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah om saya. Beliau adalah pensiunan tentara yang terpaksa menjadi seorang kurir untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi. Langsung saja ke alur ceritanya, ini dia sang pengantar. Film dibuka dengan perkenalan aktor utama sekaligus om saya, yaitu Frank. Dalam pekerjaannya, Frank mempunyai 3 aturan, yaitu jangan pernah mengubah kesepakatan, tidak ada nama, dan jangan membuka paketnya. Di awal film, Frank tengah bersiap menjalankan misi penglarisnya, yaitu mengantarkan para perampok bank ke tempat titik tujuannya. Sempat terjadi perdebatan karena kelebihan muatan. Dalam kesepakatan, penumpang hanyalah 3 orang. Jika lebih, maka daya pacu mobil akan berkurang dan mereka pun akan tertangkap. Karena tak ada pilihan, si perampok pun menembak satu temannya. Di sini kita langsung disuguhkan aksi keterampilan mengemudi seorang pegawai ekspedisi yang dikejar polisi. Karena mungkin terbiasa naik elep, salah satu perampok pun muntah. Frank terkepung, namun bukan Frank namanya jika kehabisan akal. Frank pun memacu mobilnya dan mengajlangkan mobilnya ke mobil yang bermuatan mobil. Pengejaran pun masih berlanjut. Frank berusaha menghindar dari pengejaran polisi, hingga akhirnya Frank pun lolos. Frank tiba di titik tujuan dengan aman dan langsung menerima bayaran. Setelah itu, Frank mengubah plat nomornya dan langsung pulang. Setibanya di rumah, Frank segera membersihkan mobilnya untuk menghilangkan jejak. Berita mengabarkan bahwa sindikat perampok bank tertangkap, dan ternyata itu adalah kliennya Frank. Tak lama kemudian, Frank kedatangan tamu, ternyata dari pihak kepolisian. Kita panggil saja dia Ladusing. Ladusing berkata bahwa mobil yang digunakan perampok mirip dengan mobilnya Frank, yaitu BMW warna hitam berplat nomor 06. Ladusing pun langsung memeriksa mobil dan garasi Frank. Karena tidak menemukan bukti apapun, Ladusing pun berlalu pergi dan akan kembali untuk secangkir kopi. Tak lama setelah Ladusing pergi, pucuk dicinta misi kedua tiba. Frank langsung ke TKP untuk negosiasi. Frank meminta informasi dari kliennya dan menjelaskan aturannya. Negosiasi pun disepakati. Keesokan harinya, Frank menjemput paketnya dan langsung mengantarkannya. Namun karena belum adus, di tengah perjalanan ban mobil Frank bocor. Saat membuka bagasi mobil, tiba-tiba isi paket bergerak. Frank tidak memperdulikannya karena di aturan ketiga, Frank tidak boleh membuka paketnya. Setelah itu, Frank mampir ke Alfamart untuk membeli makanan dan minuman. Ternyata Frank penasaran dengan isi paketnya. Di tengah perjalanan, Frank menghentikan mobilnya dan membuka bagasi mobilnya. Frank membuka isi paketnya dan secara otomatis aturan ketiganya pun dilanggar. Ternyata benar, isi paketnya adalah seorang gadis, dia bernama Lai. Frank memberikan Lai minum dan meneruskan perjalanannya. Di tengah perjalanan terdengar suara gaduh di bagasi. Mobil berhenti dan Frank membuka kembali bagasi. Lai berisik karena tak tahan ingin buang air kecil. Frank memberikan waktu Lai 1 menit. Namun Lai tak kunjung kembali. Ternyata ia berusaha kabur, namun Frank bisa menangkapnya kembali. Ketika akan kembali ke mobil, sudah ada 2 polisi menunggunya. Terpaksa Frank menghajarnya sampai pingsan dan memasukkan polisi tersebut ke bagasi. Singkat cerita, Frank tiba di lokasi. Kliennya ternyata seorang mafia, dia bernama Bos.
Bos berkata, Frank sedikit terlambat. Frank menjawab, ada sedikit masalah di jalan. Bos bertanya, apakah Frank membuka paketnya? Frank menjawab dengan aturan ketiganya. Setelah memberikan bayaran, bos meminta Frank untuk mengantarkan paket lagi. Frank pun menyanggupinya dan kembali menjalankan misinya. Frank kembali nyimpang di Alfamart. Saat Frank akan kembali ke mobil, tiba-tiba mobilnya meledak. Merasa dikhianati, Frank segera mendatangi rumah bos dan menghajar semua anak buahnya. Setelah itu Frank pulang sambil membawa mobilnya bos. Ternyata si Lai ada di sana. Frank merasa kesal karena makhluk ini ada di mana-mana. Frank berniat meninggalkan Lai, namun Frank tak tega dan membawa Lai ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Frank membuatkan makan untuk Lai dan langsung beristirahat. Namun tidak dengan Lai. Ia mencoba mencari tahu siapa Frank sebenarnya. Terungkap sebuah fakta, ternyata Frank adalah seorang mantan tentara. Di lain tempat, bos mendatangi anak buahnya di rumah sakit. Bos bertanya, siapa pelakunya? Anak buahnya menjawab, si pengantar. Dan setelah itu, bos membunuhnya. Keesokan harinya, Lai membuatkan sarapan untuk Frank. Saat Lai sedang mengambil susu, seseorang telah menunggu di depan pintu. Ternyata dia adalah Ladusing. Di sini Lai memperkenalkan dirinya sebagai juru masak baru Frank. Ladusing menanyakan tentang sebuah mobil BMW warna hitam yang terbakar beserta 2 polisi di dalamnya. Frank pun menjawab itu adalah mobilnya yang dicuri. Ladusing pun bertanya kembali, lalu bagaimana kau pulang? Lalu Lai memotong obrolan dan menjawab bahwa dialah yang memberikan tumpangan pada Frank. Tak percaya dengan itu, Ladusing pun langsung memeriksa mobilnya Lai. Beruntungnya Ladusing tidak melihat bagian depan mobil yang rusak. Lagi-lagi Ladusing harus pulang dengan tangan hampa dan tidak dapat informasi apa-apa dari Frank. Tak lama setelah Ladusing pulang, tiba-tiba suasana menjadi hening. Roket launcher mengarah ke rumahnya dan meledakkan atap rumahnya, disusul dengan rentetan tembakan senapan yang tak berhenti menghujani rumah Frank. Frank dan Lai hanya bisa berusaha menghindar. Sebelum rumahnya meledak, Frank dapat meloloskan diri lewat jalan rahasia bawah air di rumahnya. Lalu Frank segera pergi ke rumah keduanya. Di sana Frank sedikit mendapatkan ketenangan dengan daging atahnya Lai. Film pun disensor. Setelah pipis enak, Frank langsung melapor kepada Ladusing perihal rumahnya. Ketika Ladusing keluar, Lai langsung mencari informasi tentang bos menggunakan komputer Ladusing. Lai pun mendapatkannya. Setelah itu, Frank dan Lai bergegas pulang. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Frank yang tak ingin lagi terlibat masalah dan Lai yang ingin Frank membantunya. Lai memohon pada Frank dan memberikan informasi bahwa ada 400 orang yang tak bersalah termasuk keluarganya di dalam kontainer yang akan diselundupkan pada hari itu juga. Dan hanya boslah yang mengetahui nomor kontainer tersebut. Awalnya Frank menolak, hingga akhirnya Frank luluh dan mau membantu Lai. Di saat yang sama, saat Ladusing kembali ke mejanya, Lai meninggalkan jejak tentang bos. Di tempat lain, saat bos kembali ke kantornya, Frank dan Lai sudah ada di sana. Lai langsung mencari informasi tentang nomor kontainernya. Lalu tiba-tiba ayah Lai datang. Terungkap fakta bahwa ayah Lai merupakan bagian dari mereka. Di waktu yang sama, polisi datang ke kantornya bos. Frank dipukul hingga pingsan. Beruntungnya Ladusing datang dan langsung mengamankan Frank. Saat terbangun, Frank sudah ada di dalam penjara. Ladusing menghampirinya. Frank harus ditahan karena bos melaporkan Frank atas tuduhan penculikan Lai dan pemerasan.
Namun Frank memberikan informasi kepada Ladusing bahwa mereka akan menyelundupkan 400 orang untuk dijual dan dijadikan budak. Frank meminta Ladusing untuk membebaskannya agar bisa menyelamatkan mereka dalam waktu kurang dari 12 jam. Karena Ladusing sebelumnya telah mengenal Frank, Ladusing pun membebaskan Frank dengan cara berpura-pura sebagai Chandra. Hingga akhirnya Frank pun lolos dan segera bergegas menjalankan misi penyelamatannya. Ladusing hanya bisa mengantarkannya sampai dermaga, sisanya Frank yang harus melakukannya. Di malam harinya misi penyelamatan pun dimulai. Frank memulai aksinya dengan mencari tahu kontainer mana yang berisi Chandra. Di sana Frank juga melihat Lai. Di saat bos akan pergi, terdengar suara tembakan. Keberadaan Frank pun diketahui oleh bos. Mendengar hal itu, bos dan anak buahnya langsung menghadang Frank. Selagi Frank sibuk menghajar anak buahnya, bos pun pergi dengan membawa Chandra. Tanpa bos sadari, Frank telah berhasil menghajar anak buahnya dan berusaha mengejarnya. Supir menyadari keberadaan Frank dan berusaha menjatuhkannya. Hingga akhirnya Frank harus melompat ke kendaraan lain dan kembali menghadapi anak buahnya bos. Pertarungan pun tak terhindarkan. Di sini saya akan ngopi dan udu dulu agar Anda bisa menikmati adegan pertarungan Frank. Di adegan ini Frank sempat kewalahan menghadapi anak buahnya bos. Karena Frank adalah aktor utama dan dengan dukungan dari sutradara, meskipun dalam kondisi terdesak dan dideredet banyak senjata, Frank akhirnya bisa meloloskan diri dengan cara menjatuhkan diri ke dalam air. Frank pun langsung bergegas mengejar bos. Malam pun berganti siang, konvoi iringan penjahat terlihat. Di tengah perjalanan, mobil Frank ngebul karena tak kuat digeseng oleh Frank. Frank melihat pesawat lewat dan ia berusaha mengejarnya untuk mengambil pesawat tersebut. Hingga akhirnya Frank tiba di lokasi dan mendapatkan pesawat beserta pilotnya. Sebelum melakukan aksinya, Frank memberikan amanat kepada sang pilot agar menghubungi orang-orang yang ada di buku untuk menemui Frank di suatu tempat. Kalau istilah kitanya mah COD-an lah. Frank pun terjun menggunakan parasut dan berhasil entrep di atas kontainer. Frank langsung menyerang pengemudi dan berhasil menjatuhkannya. Frank pun mengambil alih kemudi. Tiba-tiba bos sudah ada di mobilnya Frank dan menyerang Frank. Perkelahian pun tak terhindarkan. Frank sempat terjatuh, namun Frank selamat dengan bergelantungan di kolong mobil. Hingga akhirnya Frank berhasil menjatuhkan bos dan kembali mengambil alih kemudi. Setibanya di lokasi, tiba-tiba Ayah Lai datang dan menodongkan pistol ke arah Frank. Ayah Lai memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Lai. Sedangkan Frank digiring ke atas bukit agar ayah Frank bisa membunuhnya di sana dan tidak meninggalkan jejak. Namun sutradara berkata lain. Lai berhasil lolos dan berhasil membunuh ayahnya sendiri. Frank pun selamat, jika tidak, maka tidak akan ada film Transporter selanjutnya. Seperti biasa, Ladusing pun datang secara tiba-tiba. Di akhir cerita, Frank berhasil menjalankan misinya, Lai membuka kontainernya, polisi mengamankannya, dan akhirnya 400 orang di dalam kontainer pun selamat. Film pun
bersambung.